Baik, selamat pagi rekan-rekan semua ya, selamat siang, selamat sore ya, kapanpun teman-teman mengakses video ini. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang materi perkuliahan minggu ke-13 ya, sebagai bentuk kuliah pengganti. Kita akan membahas tentang image ya, bagaimana caranya kita mengambil image dari galeri kita atau juga kita bisa ambil dari kamera, kemudian kita upload video atau foto ya, foto saja mungkin ya, kalau video mungkin nanti terlalu berat ya. Foto yang diambil dari galeri kita itu nanti akan kita upload menuju ke web service. Oke, saya akan share screen ya dari PPT yang akan kita bahas hari ini. Nah, oke, eh, kita langsung saja mulai ya. Nah, di minggu ke-12 ya, ini bukan minggu ke-12, ini harusnya adalah minggu ke-13 ya. Jadi kita akan membahas tentang image, picking, and uploading ya. Jadi kita akan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan mengambil gambar dari galeri atau dari kamera ya, untuk kemudian kita bisa upload menuju ke web service. Nah, yang pertama kali akan kita bahas adalah terkait image picker. Apa itu image picker gitu ya? Image picker itu adalah salah satu cara yang paling sederhana untuk mengambil foto, entah itu dari galeri atau dari kamera. Nah, untuk bisa mengambil foto dari galeri dan dari kamera ya, atau dari kamera gitu ya, kita bisa menggunakan sebuah plugin yang didukung oleh Flutter. Namanya adalah Image Picker. Teman-teman bisa cek di pub.dev package image picker ya. Ini kalau terakhir kali saya cek itu versinya adalah versi 1.1.2. Nah, kita akan gunakan versi yang terbaru. Nah, kalau misalkan setelah video ini teman-teman mendapatkan versi image picker yang lebih bagus, yang lebih baru, silakan teman-teman update menggunakan versi yang paling baru ya di dalam pubspec.yml-nya. Kemudian untuk cara importnya sederhana teman-teman, kita tinggal tambahkan import package image picker.dart di sini. Nah, kita akan tambahkan dulu image picker versi 1.12 ini ke dalam pubspec.yml kita. Nah, ini adalah project saya. Kita akan coba tambahkan di dalam pubspec.yml. Nah, kita letakkan di bawahnya HTTP. Nah, kita paste di situ, kemudian kita simpan ya. Kita tunggu sampai Visual Studio Code-nya selesai menjalankan Flutter pub-get ya. Ini tujuannya untuk mengupdate apa saja yang dibutuhkan ketika kita uh, membuild sebuah aplikasi seperti itu. Nah, kalau Flutter pub-get-nya sudah selesai, maka selanjutnya kita bisa masuk ya ke implementasi image picker ini di dalam screen yang kita miliki nantinya. Nah, ini ada sedikit tambahan untuk teman-teman yang pakai iOS ya. Ada beberapa setting yang harus teman-teman tambahkan di dalam project root iOS info.playlist-nya. Nah, untuk yang menggunakan Android atau yang nanti akan mencoba via browser ya, tidak ada konfigurasi tambahan yang kita butuhkan. Plugin ini bisa bekerja tanpa adanya tambahan setting atau konfigurasi. Oke, kita akan langsung saja terapkan ya dengan menggunakan kasus studi sederhana. Jadi nanti kita akan gunakan image picker ini untuk mengambil eh, foto ya, entah dari galeri atau dari file explorer kita gitu ya, entah dari kamera. Nah, kita bisa gunakan image picker ini untuk menambahkan ya, sebagai contoh itu kita bisa menambahkan image scene ya, scene dari film yang sudah kita miliki di database kita. Nantinya kita akan buatkan sebuah folder penampung ya, image gitu. Kemudian di dalam folder image itu kita akan membuat sebuah folder yang nanti isinya adalah kumpulan scene ya. Kita bisa menambahkan scene-nya berkali-kali. Nah, kita tambahkan scene ya untuk setiap ID. Jadi ID apa? ID movie-nya ya.
Jadi nanti ketika folder image di web service kita itu dibuka, maka dia akan punya folder yang nama folder atau judul foldernya itu adalah ID dari masing-masing movie ID. Nah, kemudian nanti kita juga akan tambahkan di sisi UI-nya, kita tambahkan teks, kemudian kita tambahkan button untuk mengupload scene image-nya. Nah, kemudian di bagian bawahnya nanti kita akan tambahkan juga sebuah button yang kita bisa gunakan untuk mengirimkan ya scene itu menuju ke web service. Dengan kata lain, kita mengupload foto tersebut ke dalam web service kita. Oke, pertama-tama kita update dulu di Edit Pop Movie ya. Jadi nanti kita akan tambahkan si selector ya, atau image pickernya ini di dalam editpopmovie.dart. Jadi silakan teman-teman buka editpopmovie.dart ya. Nah, ini kita buka Edit Pop Movie. Ini kita arahkan dulu di bagian atas. Kita import image speakernya dulu. Kita import image speakernya dulu. Nah, kita tunggu ya, masih loading. Nah, kita ambil yang image speaker slash image speaker dot dart. Nah, ini kita tambahkan. Setelah kita tambahkan importnya di sini, maka kita bisa tambahkan UI untuk selektornya nantinya. Untuk di bagian form UI-nya, kita bisa scroll aja di bagian bawah ya. Kita letakkan aja di bawahnya fitur untuk menambahkan genre. Dan kita kemarin juga sudah tambahkan fitur combo box untuk ngambil genre. Nah, di sini ada error ya, show picker. Kalau kita lihat errornya is not defined ya. Artinya kita belum punya fungsi show picker. Nah, show picker akan kita tambahkan. Jadi di dalam fungsi show picker ini kita akan memunculkan show modal bottom sheet. Nah, ini untuk memunculkan ini, memunculkan pop-up yang nantinya bisa kita berikan opsi ya. Kita mau ngambil fotonya itu dari galeri atau dari kamera. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan di sini. Kita pakai show modal bottom sheet. Kemudian untuk opsi yang ada di sini, ya ini ada dua karena kita punya dua list style di sini. Yang satu list style untuk icon galeri, yang satunya lagi list style untuk icon kamera ya. Nah, kalau teman-teman mau tambahkan tiga atau empat opsi, silakan ditambahkan list style-nya di bagian ini ya. Oke, kita copy. Nah, kita letakkan saja fungsinya di bagian atas ya, di dalamnya extend state. Ini kita taruh aja di atasnya init state misalnya. Nah, kita paste. Nah, tidak ada yang error ya. Hati-hati teman-teman nanti dicek kalau misalkan ada yang error, maka ada bagian-bagian yang harus kita ubah atau kita hapus ya. Nah, show picker sudah tidak merah lagi di sini. Kita sudah bisa gunakan show pickernya. Next, yang akan kita tambahkan adalah sebuah placeholder ya. Jadi ketika kita sudah mengambil gambar atau memilih gambar dari Explorer atau dari directory kita dari galeri ataupun dari kamera nantinya kita akan coba bikin semacam placeholder sama seperti placeholdernya um, image atau URL logo gambarnya kemarin ya, cover gambarnya. Nah, kita akan tambahkan juga placeholder untuk menampilkan ya seperti apa sih gambar yang sudah kita pilih. Nah, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Pertama, kita harus mengimport Dart.io terlebih dahulu. Nah, ini kita tambahkan di bagian atas. Kita tambahkan aja di bawahnya Dart Convert ini. Import ya. Kemudian Dart.2io. Kemudian kita juga akan perlu menambahkan sebuah variabel. Nah, kita akan perlu menambahkan sebuah variabel. Nah, tipenya ini cukup unik, teman-teman ya. Ini tipe yang mungkin jarang teman-teman temui, bukan string, bukan integer, bukan double, bukan float, bukan boolean, tapi tipenya adalah uint list ya. Ini artinya adalah sebuah tipe data untuk menyimpan bytes data. Kalau di dalam Flutter untuk menyimpan bytes data itu kita simpan di dalam bentuk uint list ini. Kita tambahkan. Nah, misalkan variabelnya kita beri nama image bytes. Nah, ini kita letakkan di sini. Nah, di bawahnya widget combo genre ya. Kemudian untuk UI-nya kita tambahkan if image bytes tidak sama dengan nol. Jadi kalau misalkan gambar yang kita pilih itu sudah ada,
maka kita akan munculkan image bytes-nya. Oke, kita taruh di bawah ya, kita letakkan di bawahnya button uh, pick tadi ya, pick scene itu. Nah ini kita letakkan saja di bawahnya padding ini. Ini kurang lebih fungsinya nanti akan sama dengan yang sebelumnya. Ketika kita memberikan gambar untuk cover ya. Nah, next, nah ini kita akan gunakan variabel underscore image bytes ini untuk menyimpan foto, entah yang kita pilih dari galeri atau yang kita pilih dari kamera. Kita akan buat dua fungsi, jadi yang fungsi sebelah kiri ini kita gunakan untuk menyimpan atau menampung gambar yang kita pilih dari galeri. Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini kita gunakan untuk menampung gambar yang diambil dari kamera. Kita buat satu variabel final ya, picker sama. Ini untuk yang galeri dan kamera ini sama. Tujuannya adalah untuk menampilkan image pickernya nantinya, agar kita bisa mengakses Explorer atau galeri kita atau kamera. Kemudian final image, nah ini adalah sebuah variabel final yang nantinya akan diisi dengan picker.pickImage dari isi dari gambar yang kita pilih. Kalau kita ambil dari galeri, maka source-nya adalah image source.gallery. Nah, ini artinya dia akan mengambil gambarnya itu dari galeri. Quality image-nya ini bisa kita tingkatkan. Misalkan kalau ini 50, berarti kualitasnya medium lah gitu ya. Tengah-tengah, nggak jelek, nggak bagus banget gitu ya. Kemudian kita juga bisa set maksimum height dan width-nya agar supaya nggak terlalu gede gitu ya. Kemudian kalau sudah kita setting, nah ini kita bisa tentukan teman-teman, ini boleh kita ganti. Kalau kita mau quality image yang lebih bagus, maka image quality-nya bisa kita naikkan lagi. Kemudian kalau gambarnya sudah berhasil diambil ya, dengan kata lain, if image ini ya yang kita ambil dari source gallery ini ternyata tidak null, sudah ada isinya, maka kita simpan ke dalam bentuk bytes ya. Final bytes await image dot read as bytes. Ini kita convert gambarnya menjadi bentuk bytes. Setelah kita convert menjadi bentuk bytes, maka sekarang variabel underscore image bytes yang sudah kita tambahkan sebelumnya kita isi dengan bytes dari image yang kita pilih dari galeri. Hal yang sama juga bisa kita lihat di bagian IMG kamera ya. Ini dari final picker, final image ini kurang lebih sama. Tapi kita lihat di sini image quality-nya 20. Kenapa kok di set kecil, Pak? Gitu ya. Karena kalau kita set 100, nanti ukuran atau size dari image-nya akan jadi super duper besar, teman-teman. Nah, kalau kita identifikasi kan sekarang kamera-kamera itu pixelnya gede ya. Jadi kalau kita tinggikan kualitasnya, maka nanti bisa-bisa ukuran gambarnya melebihi 10 megabyte dan itu akan memberatkan server gitu ya. Nah, oke. Sama ya, di sini hanya di set image quality untuk height dan width-nya mengikuti resolusi kamera masing-masing gitu kan. Nah, ini satu catatan juga ya bahwa kalau kita mau pakai kamera, kita harus nyobanya di mobile ya. Jadi teman-teman bisa coba nanti di eh, HP Android masing-masing ya. Nah, kemudian di sini image.read as bytes sama kita convert dalam bentuk bytes. Kalau sudah berhasil kita convert dalam bentuk bytes, kita simpan di dalam variabel underscore image bytes. Sama seperti yang di IMG Gallery. Oke, kita tambahkan dulu IMG Gallery dan juga IMG kamera tadi. Fungsinya kita letakkan aja di bebas ya, selama di dalam extend state. Ini punya saya letakkan di bawahnya show picker. Begitu juga untuk yang IMG kamera ya. Nah, ini kita letakkan di bawahnya IMG kamera di sini. Kemudian tinggal kita panggil ya. Kalau kita sudah punya fungsi IMG Gallery dan IMG kamera di dalam program kita, ini tinggal kita panggil di OnTap. Nah, OnTap ini ada di mana, Pak? OnTap ini ada di dalam metode showPicker. Nah, ini kalau teman-teman lihat, kita kopikan salah satu ya, ini untuk yang galeri dulu. Kita coba buka lagi metode showPicker. Nah, ini kan kita punya dua list style tadi ya. OnTap-nya masih kosong semua. Nah, kita isi yang punyanya galeri terlebih dahulu misalnya. Nah, isinya adalah kita panggil fungsi IMG Gallery untuk ngambil fotonya dari dalam galeri. Kemudian nanti kita navigator of context.pop. Nah, kita buka tuh apa namanya si ah, apa itu tampilan untuk mengambil dari galerinya itu ya.
Kita coba kopikan untuk yang kamera. Nah, cuma bedanya di sini kita bukan panggil fungsi IMG galeri ya. Kita panggilnya yang fungsi IMG kamera ya. Kita coba tunggu dulu. Nah, ini kita panggil IMG kamera ini. Setelah itu, nah ini nanti kan dia bisa mengambil foto entah dari galeri entah dari kamera ketika kita klik button pick scene ya. Oke, kita coba jalankan Flutter, run ya, min di Chrome. Kita jalankan dulu. Kita lihat seperti apa hasilnya ya. Kita akan coba lihat. Kita tunggu dulu sampai pop-up-nya muncul. Nah, jadi sambil lalu menunggu ya, saya akan jelaskan lagi yang sudah kita lakukan sejauh ini. Tadi kita tambahkan text scenes dan juga button untuk pick scene ya. Kemudian kita tambahkan juga metode show picker. Ini untuk membuat tampilan pop-up-nya ya, galeri dan kamera. Show modalnya ini agar supaya muncul harus kita panggil dengan navigator.pop. Kemudian ini adalah image objeknya. Kita tambahkan Dart.io. Ini untuk mengconvert gambar ke dalam bentuk bytes. Kemudian bytes gambarnya kita simpan di dalam variabel uIn8list. Kemudian di bagian widget ya, kita tambahkan padding image.memory. Ini artinya image yang diambil dari memory bytes of memory of bytes gitu ya. Nah, oke, kita tunggu dulu sampai run-nya jalan. Ini masih cukup lama ya, kita tunggu dulu. Harusnya nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Akan ada satu button pixin. Ini kalau kita klik button pixinnya, dia akan memunculkan pop-up ya. Ada opsi pick image from gallery atau dari kamera. Nah, ini sudah muncul ya. Kita coba langsung saja ke dalam sistem yang sudah kita buat tadi. Wah, ini tampilannya masih putih ya. Kita coba tunggu dulu. Nah, ini dia. Kita login. Akunnya Superman SSS ya. Login. Nah, kita buka di bagian popular movie. Nah, ini kita pilih salah satu ya, Sin City Dame to Kill 4. Kita klik button editnya. Nah, ini kan yang sudah kita buat di eh, minggu sebelumnya. Kemudian di sini kita punya satu text scenes, kemudian ada button pick scene. Ini kalau kita klik, nah dia akan memunculkan pop up ya. Ada dua opsi, kita bisa ambil galeri, kita bisa ambil dari kamera juga. Nah, tapi kalau teman-teman mau ambil dari kamera, ini kalau di versi komputer ya tidak akan bisa diakses ya, kecuali teman-teman cobanya pakai USB debugging ya. Kalau teman-teman pakai USB debugging, pakai device Android-nya masing-masing, teman-teman bisa mengakses dari kamera. Kita akan coba ambil dari galeri. Nah, kita akan dimunculkan apa namanya Explorer Selector ya. Nah, kita coba ambil aja dari gambar yang pernah kita buat untuk salah satu project UFO itu ya, kalau tidak salah kita ambil dari aset saja. Kita buka di sini image. Nah, ini ada mark ya. Misalkan makro value ini mau saya tampilkan, klik open. Nah, dia akan di-convert menjadi bentuk bytes gitu kan. Kemudian ditampilkan di dalam apa namanya image.memory yang kita tambahkan tadi. Hal yang sama juga harusnya terjadi ya ketika kita mengambil sebuah gambar scene yang diambil dari kamera ya. Ini harusnya sama saja. Bedanya mungkin kalau di browser kita tidak punya akses untuk membuka kamera ya. Seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman gagal ya mengalami error missing plugin exception, nah itu artinya teman-teman perlu stop aplikasinya terlebih dahulu, kemudian di Flutteran lagi. Kalau misalnya sudah dihentikan dan di Flutteran masih missing plugin exception,
teman-teman bisa stop aplikasinya, kemudian jalankan perintah flutter spasi clean, kemudian jalankan flutter spasi pub spasi get ya di dalam command prompt-nya untuk menghilangkan si error missing plugin exception ini. Kalau teman-teman sudah berhasil mengambil gambar entah dari galeri, entah dari kamera, selanjutnya kita akan coba upload gambarnya ya. Gambar yang sudah kita pilih tadi itu kita bisa upload menuju ke server. Caranya pasti nanti akan berhubungan dengan web service. Nah, ini kita akan gunakan metode upload image. Nah, metode upload image ini nantinya akan mengirimkan gambar menuju ke server. Nah, di server kita akan coba buat satu folder namanya image ya, slash folder movie ID berapa gitu kan filenya. Kemudian nanti untuk file fotonya akan kita ubah namanya menjadi current timestamp. Tujuannya agar supaya unik ya. Kan kalau misalkan satu movie nanti punya beberapa scene, nah agar supaya tidak bentrok ya judulnya atau namanya, penamaannya, maka kita ubah aja jadi timestamp. Timestamp itu kan sangat-sangat unik ya teman-teman ya. Kita beda sepersekian milisecond aja timestampnya udah berubah gitu kan ya. Nah, sebagai contoh misalkan kita edit movie dengan ID 189, kemudian kita ambil gambarnya dari galeri atau dari kamera, kemudian kita upload, maka server nanti akan mengenerate file di dalam folder image slash 189 ya. 189 itu adalah folder yang namanya diambil dari movie ID yang sedang kita edit. Kemudian 2024, 11, 2308, 15, 12 itu adalah timestampnya. Nah, so the first thing to do adalah kita buat satu folder image di dalam FileZilla kita. Silakan teman-teman akses FileZilla ya. Kemudian connect ke free hosting Flutter yang sudah disediakan. Setelah berhasil masuk ke apa namanya ke free hosting. Nah, di sini teman-teman pertama-tama buat dulu sebuah folder ya. Kita buat directory bukan new file ya, teman-teman ya. Kita buat directory. Nah, misalkan kita beri nama image, images gitu ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini jangan lupa permissionnya kita ganti juga. Nah, caranya teman-teman bisa klik kanan, file permission. Nah, ini kita ganti menjadi 777 ya, 777. Nah, ini akan secara otomatis dia mencentang semua permission yang ada di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, maka sekarang dia sudah memiliki akses 777. Ini kalau sekarang masih kosong, nanti ini akan diisi dengan folder-folder yang nama foldernya itu diambil dari Movie ID seperti itu. Nah, setelah kita buat sebuah file untuk menampung gambar-gambar kita dan sudah di set permission aksesnya ke 777, maka nanti kita akan kirimkan gambar kita gitu ya, gambar scene yang sudah diambil dari kamera atau dari galeri itu ke server. Nah, tapi ada satu syarat yang harus kita penuhi. Ketika kita mengirimkan gambar ke web server, kita harus convert terlebih dahulu gambar kita itu ke bentuk base 64 encoded ya. Jadi kita encode dulu ke dalam bentuk base 64. Ketika nanti nyampe ke server, server akan melakukan decode ya dari base 64 ke dalam bentuk gambar lagi, ke dalam bentuk file utuh lagi. Oke, nah kita akan buat satu buah web server, web service ya untuk menghandle upload scene dalam bentuk 64 base 64 gitu ya. Kita kasih nama aja mungkin upload scene 64.php. Nanti si upload scene 64.php ini akan menerima gambar ya sesuai dengan yang kita kirimkan dari kamera atau dari galeri. Kemudian dia juga akan mengirimkan movie ID. Nah, kita akan gunakan file put content. Nah, ini mungkin teman-teman dulu juga sudah pernah pakai ketika belajar web programming atau full stack programming untuk menyimpan base 64 datanya menuju ke dalam bentuk file image. Nah, kita akan buat image foldernya dulu ya. Kalau tadi sudah dibuat, maka tidak perlu kita buat lagi dan pastikan dia writable. Writable itu maksudnya gimana, Pak? Writable itu maksudnya permissionnya sudah bisa diakses oleh semua orang. Oke, kita tambahkan upload scene 64.
PHP ini kita tambahkan ke dalamnya FileZilla ya. Jadi di sini kita buat satu file baru. Misalnya kita kasih nama upload scene64.php gitu ya. Kita bikin upload scene64.php. Kemudian kita bisa view edit. Nah, kita view edit. Kemudian kita isi dengan codingan yang sudah tersedia di PPT. Nah, ini teman-teman tinggal copy paste saja ya. Jadi di situ tidak ada yang perlu kita ubah. Save base 64 image itu kita gunakan untuk menyimpan ya data dalam bentuk base 64. Di situ juga teman-teman bisa lihat ada codingan decode-nya ya, base 64 decode nih kalau teman-teman perhatikan. Kita akan decode dulu ke dalam bentuk gambar. Setelah itu baru kita simpan menggunakan em, ini ya, file put contents. Kita simpan. Kemudian nanti upload scene 64 ini akan menerima dua data post ya. Yang pertama adalah gambarnya, kemudian yang kedua adalah ID dari movie yang akan kita tambahkan scene-nya. Kita bisa langsung aja copy, kemudian kita bisa paste di sini. Nah, file PHP-nya tinggal kita copy paste saja. Setelah itu, jangan lupa di file Zilla-nya teman-teman save juga, upload this file back to the server, kita klik yes. Kita tunggu sampai benar-benar terupload ya. Teman-teman bisa klik em, refresh ya, agar supaya memastikan bahwa file size-nya ini sudah terupdate. Baru kemudian kita tambahkan satu button ya, tambahkan satu tombol. Nah, di dalam tombol ini nantinya akan ada satu fungsi yang kita panggil yaitu upload scene 64. Nah, upload scene 64 ini kita akan simpan dulu variabel image bytes yang sudah kita miliki tadi, yang sudah kita isi dengan gambar yang diambil dari kamera atau dari galeri. Kemudian kita kirimkan HTTP post menuju ke URL kita ya, https://ubaya.xyz/flutter/nrp. Ini jangan lupa nanti teman-teman sesuaikan /uploadsin64.php. Kemudian untuk body data yang kita kirimkan ada dua, ada ID dari movie-nya, kemudian ada gambarnya. Ini diambil dari base 64 image. Ini variabel yang ada di bagian atasnya ini ya, string base 64 image. Kemudian setelah kita kirimkan ke dalam web service, kita uh, cek ya apakah API yang diterima itu statusnya 200 atau oke gitu ya. Kalau sudah oke, maka kita akan munculkan snack bar dengan teks sukses mengupload scene ya. Kemudian kita panggil lagi baca data ya, seperti itu untuk terus melanjutkan si fungsi editnya tadi. Oke, pertama kita tambahkan dulu si fungsi upload scene 64-nya. Kita letakkan di dalam Visual Studio Code kita. Kita buka di Edit Pop Movie. Nah, ini kita tambahkan di sini. Kita masukkan di mana ya? Kita letakkan saja di bawahnya Show Picker mungkin. Atau di bawahnya IMG Kamera dan IMG Galeri. Kita masukkan di sini. Oke. Nah, kemudian yang pertama harus kalian lakukan adalah pastikan URL-nya ini sudah kalian sesuaikan dengan NRP kalian ya. Kemudian, nah ini ada simbol merah yang mungkin akan menyebabkan error. Kita hapus. Nah, oke, ketika upload scene 64 fungsinya sudah kita tambahkan, next kita tinggal tambahkan saja button UI-nya ya di bagian bawahnya pick scene. Kita taruh aja di bawahnya image memory ya, di sini ya. Kita letakkan di sini. Jadi dia akan ngecek terlebih dahulu apakah image bytes-nya itu nol atau tidak ya. Kalau masih nol artinya nggak akan dimunculkan. Kalau sudah ada isinya maka nanti si button upload scene ini akan muncul. Ya, kita coba refresh dulu atau kita hot restart dulu. Kemudian kita coba cek lagi. Kita buka salah satu movie, misalkan Sin City, Dame to Kill For, kita klik button edit. Nah, kita langsung fokus saja di bagian bawah ini ya, scenes. Kita pick salah satu gambar, ambil dari galeri misalnya. Kemudian kita pilih mark
JPG. Nah, gambarnya sudah muncul karena image bytes-nya sudah terisi dengan gambarnya si Mark ini, button upload-nya langsung muncul. Kalau kita klik ya, kalau kita lihat di sini on press-nya ketika kita tekan si button upload, dia akan memanggil fungsi upload scene 64. Nah, ini kita coba langsung saja di dalam aplikasi kita, klik button upload. Nah, kalau berhasil mengupload scene ya, tidak ada kesalahan teks atau apapun, kita akan mendapatkan toast ya. Dan ini kalau misalkan kita sudah mendapatkan sukses mengupload data ya, maka jangan lega dulu ya teman-teman ya. Kita perlu cek terlebih dahulu di dalam FileZilla kita, apakah di dalam folder image ini benar-benar data gambarnya itu sudah tersimpan atau belum. Nah, kita buka di sini, refresh ya. Nah, ini muncul ID dari movie yang kita tambahkan scene-nya tadi, 189 ya kan, itu adalah ID dari movie Sin City. Kalau kita buka, nah di sini ada gambar yang kita kirimkan. Ini kalau kita view, coba kita lihat ya, use default mungkin nanti muncul di apa namanya Visual Studio ya. Oh, oh, ini bukanya jadi pakai Notepad ya. Atau teman-teman bisa download saja mungkin untuk melihat. Coba kita drag and drop saja di saya letakkan di folder downloads ya. Ini kita coba cek di C users. Misalkan saya taruh di mana ya? Desktop aja mungkin ya. User, kemudian desktop ya. Ini ada desktop. Nah, ini file gambarnya saya coba kopikan ya ke sini. Nah, saya cek dulu di desktop. Nah, ini ada gambarnya Mark yang kita download dari server, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita bisa juga menambahkan lebih dari satu ya, bisa menambahkan lebih dari satu gambar di dalam project kita. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan scene baru misalkan, nah upload gitu ya, ini nanti akan ada dua gambarnya Mark di situ. Kemudian kalau misalkan kita mau ganti dengan gambar yang lain, maka kita bisa pick lagi, misalkan Hulk ini kita open. Kemudian gambarnya sudah ganti jadi Hulk. Kalau kita klik button upload, dia akan sukses mengupload scene. Ini lagi-lagi kalau kita cek di apa namanya di dalam FileZilla akan ada tiga gambar ya. Salah satunya ini tadi yang double gambarnya Mark Ruffalo ya. Yang bawah ini mungkin yang gambarnya Hulk. Oke, kalau sudah berhasil mengupload ke server, gambarnya sudah tersimpan ke dalam server, maka next kita akan coba tampilkan di dalam sebuah list ya. Jadi biar supaya scene-scene-nya itu muncul. Nah, untuk mengambil scene, ya kita nanti akan munculkan di bagian detail movie. Nah, ini teman-teman silakan update dulu detailmovie.php, web service-nya kalian update dulu di detailmovie.php. Kita akan eh, ambil atau query gambarnya ya. Kita akan query gambar dari server itu, kemudian kita simpan ke dalam array yang akan di return menuju ke aplikasi kita. Nah, ini kita nambahkannya dari dollar image dir ini untuk menentukan directory di mana foto scene-nya disimpan. Kemudian kita bikin satu array image untuk menyimpan nanti alamat-alamatnya. Kita simpan alamat-alamatnya. Kemudian di sini ini ada pengecekan apakah filenya itu berupa JPEG atau JPG atau PNG atau GIF. Nah, kalau misalkan terpenuhi semua, maka kita ambil full file path dari server. Kita tambahkan di dalam detailmovie.php. Nah, ini kita buka dulu di FileZilla ya. Kita buka dulu di FileZilla detailmovie.php. Ini kita bisa view edit. Nah, ini adalah detailmovie.php kita. Nah, kita kan kemarin sudah punya genre nih ya. Ini kita kan bisa punya genre. Nah, kita tambahkan saja di bagian bawahnya genre ya. Nah, kita tambahkan aja di sini. Nah, teman-teman bisa tambahkan di bagian em, edit movie ya, .php ya. Nah,
teman-teman tambahkan aja di bawahnya dolar R Genris sama dengan dolar Genris ya yang kalian copy dari PPT tadi kalian masukkan di bagian ini. Tidak ada yang perlu diubah, cukup kalian save saja di sini. Kemudian jangan lupa di file Zilla-nya juga kalian update ya. Nah, seperti itu. Setelah kalian update, maka kita tinggal buat semacam preview interface-nya di bagian detail pop movie. Nah, ini kita akan munculkan nantinya bentuk gambar. Nah, tapi sebelum itu teman-teman kalau teman-teman perhatikan ya, item count-nya ini adalah pm.scenes.length. Nah, ini artinya di dalam class pop movie kita itu harus kita tambahkan satu atribut lagi ya. Jadi di bagian popmovie.dart. Nah, di kelas kita ini kan belum ada scenes ya di sini ya. Baru ada ID, title, homepage, overview, vote average, image, release date, runtime, genres. Nah, ini mungkin kita bisa tambahkan satu atribut lagi untuk mengambil scene-scene yang sudah pernah kita tambahkan sebelumnya. Kita buat satu variabel yang bisa menampung banyak data ya, karena kan scene-nya tadi boleh ditambahkan lebih dari sekali. Maka kita bikin aja list ya. Nah, kita buat nullable karena berpotensi untuk tidak ada gambarnya gitu kan. Jadi kita buat aja dia nullable. Di bagian constructor juga kita perlu tambahkan. Kemudian terakhir itu kita tambahkan di bagian from JSON buildernya di sini. Kita tambahkan since. Nah, ini teman-teman bisa copy saja dari Genris ya. Jadi kita bisa ambil dari Genris, tinggal kita ubah aja nanti um, data Genrisnya itu ya. Nah, ini kalau kita lihat di dalam web service kita ya, detail movie, kita coba lihat lagi, reopen. Nah, di sini kita simpan dalam nama scenes, jadi kita tambahkan juga di dalam class kita, diambilnya dari scenes ya, scenes. Nah, ini kalau misalkan kosong atau nol, maka kita ubah nantinya menjadi array kosong ya. Since, oke, setelah kita tambahkan, kita modifikasi popmovie.dart-nya, jangan lupa teman-teman hot restart dulu. Kemudian baru kita tambahkan UI untuk menampilkan si movie-nya. Nah, ini kita cek di sini ya, padding. Jadi dia nanti akan membuat item builder ya untuk memunculkan beberapa gambar scenes yang sudah kita tambahkan di dalam server ya. Oke, kita tambahkan aja misalnya di dalam detail pop ya, kita letakkan di bawahnya si apa namanya itu di bawahnya genres. Nah, ini kita tambahkan aja di bawahnya paddingnya genres kita tambahkan. Jadi dia akan ngecek dulu apakah PM-nya itu nol atau tidak ya. Kalau misalkan PM-nya itu ternyata tidak nol atau ada isinya, maka kita tampilkan gambar-gambar scene yang ada di dalam server kita diambil dari image.network. Nah, hati-hati juga di sini ada NRP ya. Jadi ini harus kita sesuaikan dulu agar supaya nanti dia mau muncul gambar-gambar scene-nya. Kalau sudah kalian bisa hot restart. Nah, kita hot restart saja di situ. Kemudian kita coba lihat perubahannya seperti apa di dalam project kita. Sin City, Dame to Kill for kita klik. Nah, ini gambarnya tidak terdeteksi ya HTTP request failed status code, tapi kita bisa lihat di sini ada tiga data gitu kan. Kita coba buka menggunakan browser utama ya. Kita buka di Chrome kita yang ada course apa ini namanya ini. Di dalam isi course, nah teman-teman tambahkan dulu ubaya.xyz ya, agar supaya si gambar dari server ubaya.xyz itu bisa dideteksi. Nah, seperti itu. Nah, kita akan tambahkan dulu. Silakan teman-teman yang belum menambahkan di isi course, silakan ditambahkan dulu. Dan kalau sudah, teman-teman bisa kopikan linknya ke dalam browser utamanya. Nanti kita akan coba lihat dari browser utama kita ini hasilnya seperti apa. Kita tunggu dulu. Oke, Flutter demo
kita masukkan email favorit kita ya, Superman passwordnya S5 kali. Kemudian kita klik button login. Nah, di sini kita buka menu Popular Movie. Nah, di Popular Movie kita pilih salah satu gambar ya, Sin City Dame to Kill For. Nah, ini kalau kalian lihat, geser ke bawah, ini sudah ada gambar-gambar dari scene yang kita tambahkan tadi. Nah, ini mungkin bisa kalian rapikan ya di tempat kalian. Mungkin kalian bisa rapikan dengan mengubah size-nya, ya head-nya mungkin bisa di resize lagi, ya dirapikan menggunakan decoration box dan lain sebagainya ya biar kelihatan lebih bagus seperti itu. Oke, itu yang bisa kita bahas di minggu kali ini ya tentang upload dan mengirimkan gambar ya, picking gambar dari galeri atau dari kamera, kemudian gambarnya kita kirimkan menuju ke web service. Ada exercise yang bisa teman-teman coba ya, mirip-mirip dengan genre. Teman-teman di challenge untuk menghapus scene-scene yang sudah pernah terupload ya. Jadi kan kita tadi punya tiga misalnya. Saya tambahkan tiga scene. Nah, misalkan scene-nya itu bisa saya hapus. Misalkan scene mana yang ingin saya hapus. Nah, ini cukup tricky ya. Jadi tidak hanya menghilangkan dari sisi UI, kalian juga harus menghilangkan filenya mungkin dari database ya. Bagaimana? Oh sorry, bukan database, tapi dari web service ya. Bagaimana kalian menghilangkan data itu dari web servernya juga. Jadi file di dalam web servernya juga kalian hilangkan juga gitu ya. Oke, seperti itu. Submission deadline-nya 1 minggu ya. Itu yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran minggu ke-13 ini. Jangan lupa nanti mengisi absensi kuliah pengganti ya. Dan jangan lupa juga exercise-nya dikerjakan dan dikumpulkan di ULS. Batas waktu pengumpulannya 1 minggu. Form pengumpulannya akan saya buatkan di ULS. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya via grup chat yang kita punya ya, atau teman-teman bisa email menuju ke email saya. Silakan. Tuh cukup sekian untuk video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan ya di perkuliahan minggu ke-14, perkuliahan terakhir sebelum kita masuk ke sesi UAS. Saya tutup video pembelajaran ini. Terima kasih.